Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita bawa tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan kita sore hari ini. Amin. Mari bawa penyembahanmu, bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan itu baik. Kami menyembah-Mu, Yesus. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Oh, sembah Tuhan kita. Shkiara bayara layamu. Kiara yara lamayasi. Setiap langkah Engkau ada bersama dengan kami. Dalam kesesakan Engkau ada, Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku.
persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas misbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya padamu Tuhan. Tempatku bersandar bersamamu Yesus. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersama. Lewati dukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan, ku serahkan semua. Biar jadi, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas misbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya segenap hidup kami Tuhan. Segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas misbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Sembah Tuhan kita, nyatakan kasih-Mu di hadapannya, nyatakan penyembahan-Mu kepadanya. Sembah dengan segenap hati. Yes, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan ku sembah Kau. Ku sembah
Raja yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, dan kami siap bersorak-sorai bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Saudara siap bersorak-sorai bagi Tuhan kita? Amin. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Saudara dicipta ada suatu maksud Tuhan. Haleluya. Dicipta olehmu, dicipta untukmu. Amin. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Yes. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Oh, haleluya. Ku dicipta untukmu Tuhan. Yes. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Amin. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Yes. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu. Oh, ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Oh, ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Oh, inilah Tuhan. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku Hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Oh, ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Haleluya. Selamanya hanya bagimu Tuhan. Yes, sama-sama katakan. Hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu. Yes. Hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya.
pujian bagi Dia. Kau yang bertahta, Yes. Surga bumi sujud menyembah di hadapan bagi Dia. Yes. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh yes, kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Semoga Tuhan Raja kami. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus, kudus dan mulialah namanya. Oh besarlah, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Oh bersorak, yes. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Oh bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, hanya bagi Dia segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Yuk sama-sama katakan, ini Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Oh bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mau siapkan hati kita lebih lagi intim dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Engkau mengenal setiap kami Bapa. Engkau kenal setiap kami. Engkau
mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja, kami percaya. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa
Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mataku tetap memandang, dunia tak bisa memisahkanmu dariku. Sebab ku milik-Mu Tuhan, sebab ku punya-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagi Tuhan Yesus. Memberikan yang terbaik bagi Engkau. Inilah keinginan hati kami Tuhan. Selagi kami masih ada dan masih hidup, biarlah hidup kami boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah dunia boleh melihat kami adalah umat-umat Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi terang. Biarlah semua boleh melihat kami adalah murid-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu yang punya karakter dan sifat-sifat-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih ya Allah yang kudus. Sekarang kami mau duduk diam dengan tenang mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah sore hari ini kami boleh mendapat bagian yang terbaik untuk kami bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan nama. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Suaranya menggelegar karena sudah 7 bulan nggak ada di tempat ini. Jadi energinya saya keluarkan sekarang. Mungkin Anda melihat saya, wah kok tak Joko Irengmen ya? Ya ini beberapa hari ini saya masang umbul-umbul ya. Karena 17 Agustus ya, saya masang umbul-umbul jadi hitam. Aslinya putih saya sebetulnya. Karena masang umbul-umbul 17-an jadi hitam. Anda percaya? Oh yes, terima kasih. Kalau Anda percaya berarti Anda mungkin hari ini agak kurang fit badannya. Puji nama Tuhan. Saya tadi baru tahu kalau Pak Jeffrey ternyata ada di Kolombia. Nggak ngerti, saya kira Pak Jeffrey ada. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik, lancar operasinya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema untuk bulan Agustus gereja kita memberi tema menjadi seperti Bapa. Jadi memang harusnya kita itu seperti Bapak kita. Ya mirip-mirip lah. Ya, mungkin ada yang di sini ada yang Bapak anak mungkin angkat tangan. Bapak anak yang datang bersama sore hari ini ada? Anaknya yang mana Pak? Yang mana? Anaknya Bapak ini yang mana? Oh ya agak mirip ya wajahnya, hampir mirip. Saya dengan Bapak saya mirip,
waduh elek. Nah, betul, wah bapakku ya elek mungkin sama saya, ganteng saya sedikit. Berarti ya elek banget. Tapi ada kemiripan. Karena bapak dan anak itu mirip. Mungkin ada juga yang bapak dengan anak enggak mirip. Saya dengan anak saya sudah ya, saya jalan bersama, istri saya belum keluar, saya sama anak saya jalan. Lalu ketemu dengan dokter saudaraku ya, ini teman saya juga. Jadi ngomong-ngomong, ini belum kenal istri saya. Jadi dia kaget, dia berpikir, wah ini istrinya Pak Jokowi mesti selingkuh ini. Enggak mungkin dong bapak ngono kok anaknya ayu nih kayak gini. Wah, dia belum ngerti istri saya. Setelah istri saya keluar, oh dia baru percaya, oh lah wong kaya mamae. Yang kaya bapaknya remuk. Ya mana? Dia di pesawat ketemu dengan jemaat. Wah, dia ngomong anak saya ini. Ya, anak saya lumayan cantik sudah dia kayak anak Pak Jeffrey. Tadi anak saya ya cantik. Anda jangan sekali-kali membayangkan wajahnya mirip saya. Jangan pernah. Karena kalau Anda membayangkan wajah anak saya mirip saya, Anda ada bayang-bayang kelabu. Dia satu pesawat dengan jemaat gereja. Jemaat itu berkata, oh nih kamu anak Pak Joko, puji Tuhan ya nih. Loh, puji Tuhan kenapa tante? Kamu enggak kayak bapakmu. Dia ngomong itu dihitung anak saya sudah 10 kali dalam satu perjalanan. Setiap kali dia ngomong, oh bersyukur sama Tuhan ya nih, kamu enggak kayak bapakmu. Ya menurut saudara, apakah saya itu manusia paling jelek sedunia? Apakah tidak ada yang lebih jelek dari saya yang ada di tempat ini sore hari ini? Tidak ada. Karena yang paling jelek adalah saya. Puji nama Tuhan. Tapi paling enggak kalau kita punya bapak itu, kalau enggak wajahnya ya mirip, ada karakternya atau sifat-sifatnya yang agak mirip-mirip. Betul? Jadi mungkin ada anak dengan bapak itu punya keinginan selera makan yang sama, punya sifat-sifat yang sama, mesti ada, miripnya itu ada. Tapi kalau sampai ternyata bapak dengan anak itu anak tidak memiliki sedikit pun apa yang dimiliki bapaknya, mungkin sifatnya atau apapun, itu dipertanyakan. Jangan-jangan kowe iki anake sapa? Betul? Mesti ada sifatnya yang kayak bapaknya. Tapi heran juga ternyata ada orang Kristen yang katanya bapaknya Tuhan Yesus. Tapi tidak punya sifat-sifat mirip dengan Tuhan Yesus, sedikit pun enggak ada. Allah itu benar, Allah itu kudus, perkataannya ya dan amin. Tapi kadang-kadang anak Tuhan yang katanya anaknya enggak ada sedikit pun yang mirip-mirip dengan bapaknya. Contoh saudaraku, ya itu Immanuel Ebenezer itu. Iya tuh. Kaget gak saudaraku? Immanuel Ebenezer. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Ebenezer itu satu tempat. Tempat di mana bangsa Israel itu mengalahkan orang Filistin. Di tempat namanya Ebenezer ini adalah satu di mana ada artinya pertolongan Tuhan Ebenezer itu. Jadi Allah beserta kita, lalu Allah pertolongan saya. Apakah mungkin Bapak itu menolong Immanuel nyolong? Tapi faktanya kan dia nyolong. Kemarin saya lihat, dia gembar-gembor, saya enggak operasi tangkap tangan, saya enggak kena itu. Saya enggak memeras. Memang pasal yang disangkakan itu sekarang bukan penyuapan. Karena kalau pasalnya penyuapan, lalu ini yang memberi itu bisa kena. Tapi sekarang pasalnya bukan penyuapan, tapi pemerasan. Yang dicekal yang meras. Jadi perusahaan itu berani melaporkan. Dulu kalau kasusnya kena pasal penyuapan, itu yang beri juga kena, perusahaannya kena. Yang terima kena, meskipun diperas. Tapi pasalnya dialihkan, pasalnya pemerasan. Pinter ibu itu. Ya mau baru tak omong kayak soal hewan. Ya, jadi dia ketangkep. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa ini orang seperti ini bukan anak Allah. Tuhan tidak beserta dengan dia. Tuhan tidak menolong dia. Tidak mungkin Tuhan menolong untuk orang memeras orang.
Tapi Tuhan menolong kita oleh kuasa Roh Kudusnya untuk kita mampu menjadi baik. Amin. Mampu melakukan perkara yang kudus. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah keinginan Tuhan, kita harus sempurna. Tapi ukuran kesempurnaan kita jangan diukurkan dengan kesempurnaan Allah. Anda jangan mentah-mentah memakan ayat ini. Sering kasih dalam Tuhan. Dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bapak di surga itu sempurna. Tidak bisa berbuat salah. Tapi kita setiap hari berbuat salah. Menurut saudara apakah kita bisa sempurna? Bisakah manusia sempurna seperti Allah? Yang bilang bisa angkat tangan saudara. Jangan berani-berani saudara ya. Tak tunjukin lah, wingi ngerokok. Kemarin kampung. Nggak bisa. Ukuran sempurna yang disematkan di kita beda dengan ukuran yang di dalam Allah. Diri Allah sendiri. Sempurna adalah berjuang untuk benar dan suci di hadapannya sampai akhir. Bukan orang yang tidak pernah bisa berdosa. Bukan orang tidak bisa salah sama sekali. Dari lahir sampai sekarang tidak pernah punya salah. Enggak ada. Setiap hari kita bersalah itu setiap hari. Omongan kita mencela-mencela, ngerasain tetangga kita. Betul? Setiap hari kita salah. Bagaimana Anda mau berkata, aku sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna adalah yang ukurannya diukurkan kepada kita adalah kita berjuang untuk benar dan suci di hadapannya sampai mati. Berjuang terus sampai mati supaya benar. Anda bisa salah, bisa keliru, tapi terus memperbaiki, berjuang terus supaya benar. Itulah sempurna. Itu di hadapan Tuhan nilaimu plus. Haleluya. Dan kebenaran dan kesuciannya bisa didapat jika kita mengikuti pesan Tuhan Yesus ini. Sebenarnya ini ada di dalam kitab Matius. Ini perkataan Matius. Semua ini saya rangkum saudaraku. Jadi ini perkataan Matius. Tapi saya katakan bahwa inilah bukan pesan Matius, tapi pesan Tuhan Yesus kepada saudara-saudari ini. Yang pertama, mengikut Yesus dituntut transformasi hati dan pikiran. Bukan hanya kepatuhan secara lahiriah, tetapi juga batiniah yang di dalamnya ada kemarahan, dendam, nafsu, dan juga kasih. Jadi mengikut Yesus itu harus transformasi hati dan pikiran. Bukan hanya yang kelihatan yang lahiriah saja yang harus bersih. Tapi batinmu juga bersih. Hatimu harus bersih. Karena di dalam hati, di dalam batin itulah ada kemarahan. Ada dendam. Ada nafsu serakah. Ada nafsu jahat. Itu di dalam hati. Kalau engkau hanya lahiriah saja kelihatan benar. Tapi ternyata hatimu kotor. Itu tidak ada artinya semuanya. Itu hanya pencitraan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang pencitraan. Supaya yang lahiriah ini kelihatan benar, kelihatan suci. Jadi kalau dia di gereja, di hadapan teman-teman segereja, sepertinya ponaan malaikat. Jangan tenan. Wah, nyanyi nangis-nangis. Pulang dari gereja. Ditagih utang tanggane, jak padui. Jangan apa. Dia berpikir angis padu utangnya sah mesti. Tidak padu sing utangi lagi. Ada enggak? Ada. Inilah pencitraan. Jadi dia hanya lahiriah ya saja yang benar, yang kudus ya yang lahir. Tapi tidak batinnya juga yang bersih. Tapi hanya lahirnya yang bersih. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin yang lahir dan batin itu menjadi benar. Supaya juga di dalam batin kita ada kasih. Tidak dendam, tidak kemarahan, tidak nafsu. Tapi ada kasih. Kasih adalah prinsip sentral mengatasi kemarahan, dendam, nafsu dan yang jahat itu.
Jadi kalau hatimu penuh kasih, inilah kekuatan yang mampu meredam amarah, dendam dalam hatimu. Kalau kamu punya kasih yang sempurna, nggak mungkin kamu akan dendam. Nggak mungkin kamu akan iri. Nggak mungkin kamu akan marah. Amin. Lalu yang selanjutnya pesan Tuhan. Tujuannya adalah kesempurnaan. Kedewasaan rohani yang mencerminkan karakter Bapamu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita punya karakter. Sifat-sifat yang seperti Bapa. Yang diminta tadi sempurna seperti Dia yang sempurna. Benar seperti Dia yang benar. Kudus seperti Dia yang kudus. Haleluya. Dan standar ini mustahil dicapai dengan kekuatan sendiri. Yesus adalah yang dibutuhkan melalui Roh Kudusnya. Tolong dibacakan Efesus 3 ayat 16. Ada yang bisa membaca? Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Tolong diulangi sekali lagi, agak pelan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Ini kata Rasul Paulus, aku berdoa supaya Ia, Tuhan Yesus menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Dia mampu. Tuhan Yesus punya kekuatan untuk menyuruh Roh-Nya ada di dalam hidupmu untuk menguatkan batinmu yang di dalam itu loh, dikuatkan. Supaya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu sama-sama sempurna. Bukan orang Kristen yang pencitraan, yang kelihatannya suci. Tapi hatinya busuk, penuh kekotoran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk itu saudaraku, judul khotbah sore hari adalah reformasi hati. Jadi kita harus mereformasi hati kita. Yang di dalam ini direformasi. Reformasi adalah satu gerakan pembaharuan untuk memperbaiki sistem atau keputusan-keputusan yang salah untuk diperbaiki. Dan istilah reformasi ini banyak dipakai dalam konteks yang lain. Ada konteks budaya, jadi ada reformasi budaya, ada konteks politik, jadi reformasi politik seperti tahun 98, reformasi politik. Ada juga reformasi agama. Dalam konteks reformasi agama, seperti kita lihat Martin Luther dan John Calvin yang mereformasi dari Kristen Katolik menjadi Kristen Protestan. Reformasi itu satu kegerakan pembaharuan untuk memperbarui sesuatu yang salah, yang kurang baik. Kita harus mereformasi hati kita ini untuk diperbaiki sistemnya. Apapun yang tidak baik dalam hati ini diperbarui, direformasi. Karena dari hati inilah kita membaca Amsal 4 ayat 23. Tolong dibacakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di dalam hati itulah, kaget aku. Bagian soundman ini kayak serek karo aku kan. Kalau jantung saya berhenti, Anda bertanggung jawab. Kok Bu Dewi kok enggak kaget ya? Kaget tuh, tak kira orang kaget. Tak kira harus ngerti mana ngerjani aku. Oh ternyata kaget juga. Saya ulangi saudara yang kasih dalam Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Maka itu hatimu harus bersih. Karena di dalam hati itulah terpancar kehidupan. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Hati ini kuncinya. Dikatakan sudah saya ulangi, jagalah hatimu dengan kewaspadaan yang penuh.
Karena dari situlah nanti akan terpancar kehidupan. Dari hatimu inilah nanti kau dapat kehidupan. Dari hatimu itulah nanti kau menerima hidup yang baik. Orang-orang yang jahat menerima hukuman. Seperti Immanuel tadi, Ebenezer. Karena hatinya kotor jahat, dicekal KPK. Yang saya heran kemarin waktu dicekal, saya kaget. Lah kok maling kok bisa ngene tangani. Kebacut sudah. Ada maling malah seneng-seneng ya ini. Dicekal malah tangannya gini-gini. Bangga mungkin. Saya kadang heran ini orang kayak apa ini? Apa itulah? Karena dimulai dari hatinya. Ini orang ini dulu itu sopir ojol. Lalu karena dia dekat dengan Pak Jokowi lalu dikasih hadiah jadi komisaris. Setelah itu sekarang jadi wakil menteri. Plus komisaris. Kurang apa dia? Dulu aktivis tahun 98 melengsarkan Pak Harto, dia gembar-gembor. Tapi sekarang faktanya apa? Hatinya tidak tahan tuh melihat kemuliaan dunia ini. Ini orang Kristen. Haleluya. Tapi saya percaya kalau kita mau punya hati yang baik, hati itu harus direformasi. Ya, Yesus mengajarkan bahwa dosa bukan hanya terletak pada tindakan eksternal, yaitu membunuh, berzina, sumpah palsu, contohnya itu tindakan eksternal. Jadi yang kelihatan, yang bisa dilihat, yang sudah dilakukan, nampak. Jadi itu eksternal. Ya. Dosa bukan hanya itu saja, tapi dikatakan, tapi sudah dimulai di dalam hati. Jadi semua terjadi oleh karena yang memulai dari hati. Orang tidak mungkin berbuat dosa, berbuat salah, kalau hatinya bersih tidak bisa melakukan itu. Karena semua itu dilakukan dari hati. Maka kau harus mereformasi hatimu supaya punya hati yang bersih. Supaya kau tidak melakukan kejahatan. Karena kejahatan dimulai dari hatimu itu loh. Ada yang mau berzina, cari wanita idaman lain. Mesti hatimu dulu yang terusik. Wah, istriku yang ngomong, wah sekarang kok tambah gede ngono ya. Wah, sireng gede merongosan. Wah, lah ini kok ada cantik ini. Kayaknya kok ya sama saya deket-deket. Hatinya ini sudah terusik. Enggak langsung cek-cek tubruk ya, enggak. Kecuali saya dulu langsung tubruk langsung. Terus orang aku bosa basi. Wah, gelem ra gelem kamu tak paksa. Cinta itulah dukun bertindak ngono tok. Zaman belum kenal Yesus, aja melu-melu, terus melu-melu. Ini semua dimulai dari dalam hati dulu. Mau melakukan apapun, mau mencuri, semua keluar dari dalam hatinya dulu. Hatinya udah, jemaat di Tanah Mas dulu ada yang nyuri, HP Pak Bekti hilang. Habis khotbah dia salaman keluar pintu, HP-nya ditinggal di kursi. Ambale HP-nya ra ono. Yang nyuri kan nanti, wah HP ini Pak Bekti, wah ini kan regane larang. Karena hatinya timbul, yang didol ada cuman. Jadi ambil, coba hatinya dia, oh HP ini Pak Bekti kok kayak dia. Pak Bekti ini HP-nya ketinggalan, kalau hatinya bersih kan seperti itu. Karena hatinya ada bersih, lihat HP-nya Pak Bekti, wah ini mesti HP ini larang. Maka hati-hati Bu, HP ini hati-hati loh. Loh saya enggak nuduh loh. Ya hati-hati kan cuma memberi saran hati-hati, saya tidak nuduh loh. Pak Jokowi nuduh jemaat kalau jemaat Puspawarno itu mesti tidak ada yang seperti itu. Ya norak kunangan maksudnya. Tapi saya percaya enggak. Itu di Tanah Mas, jemaat Tanah Mas. Hilang sudah. Semua dimulai dari hati. Dan standar Allah menuntut kekudusan dari dalam dan dari luar dan dari dalam. Maka dikatakan Markus 7 ayat 21 sampai 23. Tolong dibacakan. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang di dalam itu yang harus direformasi.
Jangan diape-ape terus. Dibuat yang api-api hanya yang di luarnya saja. Seperti istri saya. Jangan. Mau nangine wae aku bedak entek ngau bedak dores ki lho. Bedak di bedak kiri. Wah bedak entek aku nah ayo bedak aku kasih bedak adem apa piye. Yang di luar terus tapi yang penting hatinya. Yang di luar kelihatan cantik, dia gualai karo bojone setengah mati. Lah gitu saudaraku ya. Ini istri saya, kalau di sini memang enggak. Kan menurut orang-orang yang saya dengar saudaraku ya, ternyata mak-mak ini ras terkuat di dunia. Dan saya tambahi ras terganas di dunia. Ras yang main keprok ya ini, ibu-ibu ini. Kalau dulu yang main keprok kan suami, sekarang kualik. Istri sih yang main keprok, plak-plek. Ini kepala sudah tidak ada harganya. Ini jengget wapeng 17. Sedino itu jenggat-jengget terus, kepala sudah ada harganya. Tapi di hadapan saudara saya tak wibawa ke. Tapi kalau saya di rumah, saya dijenggiti. Kepala itu kayak godolanan. Ini kayak bal pingpong. Yang melakukan ya apa? Ya ras yang terkuat di dunia itu. Mak-mak itu ya mak saya itu sendiri. Tapi kalau di sini nggak ada seperti itu. Nggak ada toh, Pak? Nggak ada toh? Guyu pada ya pada wae. Wah, gak ada. Wah, seneng toh. Kalau saya kan disiksa istri saya kan pada seneng toh, guyu-guyu. Padahal sampean gitu, Pak. Padahal yang pada wae. Akhirnya sekarang tuh istri-istri galak-galak sebagainya. Ya? Enggak ada yang ngaku. Yang ngaku ya oke, berdua ya. Baik semua, tidak ada yang galak. Ibu Gembala Saudara kan selalu memberi arahan untuk baik toh. Karena Ibu Gembala Saudara kan tidak lemah lembut, tidak galak sama sekali. Kadang-kadang sok brutal. Dadang udara tenan. Haleluya, puji nama Tuhan. Lalu saudaraku, dan tujuan khotbah sore hari ini, kita harus berani memeriksa, merevisi diri, dan mengubah motivasi dalam diri kita, di dalam pikiran dan sikap hati, yang menjadi sumber tindakan kita. Jadi kita harus berani merevisi, memperbaiki. Karena semua dari sikap hati itulah, timbul segala apapun yang nanti menjadi sesuatu yang buruk, di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Dan kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk bisa menolong, memampukan kita untuk kita mereformasi hati kita. Kalau tidak dengan pertolongan Roh Kudus, Anda akan susah, sulit. Haleluya. Dan kita masuk dalam eksposisi kita di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-37 nanti kita membaca bersama-sama. Saya ayat 27, nanti saudara ayat 28, dari ayat 27 sampai ayat yang ke-37 bergantian. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Nanti pada ayat terakhir kita bersama-sama. Saya mulai dengan, saya membaca dulu. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Siapa yang punya mulut di sini tolong angkat tangan. Oh, ternyata Mbak ini tok. Lia nih. Bersama-sama ayat 28. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Bersama-sama, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Dan kita harus mereformasi hati. Yang pertama, supaya kita punya hati yang tidak mengingini. Ayat 27 sampai ayat 30, saya bacakan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagi kamu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini ayat 27 sampai ayat 28 dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Dalam 2 ayat tersebut ada hal eksternal dan internal. Yang eksternalnya adalah kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tuhan katakan kamu jangan berzina. Tidak boleh berzina. Ini yang kelihatan. Lalu ayat yang ke-28 yang internal. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dalam hatinya. Jadi standar kebenaran Kristus itu luar biasa. Kalau berzina, orang-orang lain berkata agama-agamanya jangan berzina, semua sama. Tapi Kristus mengajar kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang hanya memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Belum melakukan, baru memandang. Ini standarnya tinggi. Baru memandang perempuan, menginginkannya. Anda sudah berdosa. Bagaimana Pak kalau aku suami istri nonton film porno? Karena ada orang yang seperti itu. Aku nonton film porno tapi hanya aku dan istriku tahu Pak. Untuk menambah gairah. Ada yang berkata seperti itu. Aku nonton film itu utus dengan istriku. Supaya harmonis hubungan kami Pak. Menurut saudara salah apa benar? Dikatakan saat kamu melihat film itu, yang kamu lihat itu bukan istrimu, tapi orang lain loh. Itu perempuan lain loh, yang telanjang. Dan tadi Tuhan berkata, aku berkata ke setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya timbul nafsu dalam dirinya, dia sudah berzina dalam hatinya. Sudah berdosa di situ. Belum melakukan loh. Haleluya. Dan rangkuman 2 ayat tersebut intinya adalah jangan mengingini. Apapun itu. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini istrinya orang lain. Jangan mengingini suaminya orang lain. Jangan mengingini TV-nya orang lain. Jangan mengingini dompetnya orang lain. Jangan mengingini babunya orang lain. Haleluya. Ulangan 5 ayat 21 tolong dibacakan. Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan mengingini istri sesamamu lalu. Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Jangan mengingini apa yang dipunyai suamimu yang bukan milikmu, apapun itu. Duitnya orang lain jangan kau ingini. Saya mau tanya kepada saudara, apakah di dalam Alkitab ada tulisan yang menyatakan jangan berjudi? Tolong saya ditunjukkan di mana ayat jangan berjudi. Mana ayatnya, saya ingin tahu. Bisa menunjukkan ayat Alkitab yang menyatakan jangan berjudi? Tolong angkat tangan saudara. Sing kendel. Ora bakal ono, ora bakal wani, ora ono. Enggak ada. Tapi kalau kau berjudi, hatimu mengingini uangnya temanmu. Kamu berjudi main kiu-kiu itu loh. Yang kamu ingini apa? Ya uangnya temanmu. Ya, maka enggak ada ayat Alkitab mengatakan jangan berjudi, enggak ada. Tapi enggak boleh orang Kristen berjudi. Karena masuknya kategorinya, hukumnya engkau mengingini. Hatimu mengingini. Itu sudah dosa. Oh pingsut, ayo pingsut. Istri saya sama saya pingsut. Wah saya kalah terus, tapi enggak totoan saudaraku. Saya enggak mengingini apapun, jadi pingsut aja, pingsut dolanan aja. Saya enggak pernah menang. Saya heran, aku kalah terus, kita cari enggak ketemu sampai hari ini. Apa aku goblok ya? Kan di TV, di rumah, di tempat tidur saya, depannya ada TV. Nah saya pengennya tinju, nah, dia pengennya dangdutan nih. Tapi beda lah, pilih-pilih lagi. Wes pingsut weh. Nah gitu lagi dia. Ini saya ulang berkali-kali setiap hari. Jadi remote hanya satu, TV langsung di kamar. Dia nyetelnya koploy. Dangdut koplo terus tapi ya. Nah, jadi pas kios, kadang saya joget juga. Nah sekali-kali Bu Dewi tak tunjuki foto saya pas joget. Beda ketawa. Oh jadi kayak orang-orang aku isin Bu. Ya saya pengennya nonton olahraga, sepak bola. Ya terpaksa. Ya pingsut. Wah kalau saya kalah, wah dia, oh, kamu enggak bisa. Kamu kan orang Indonesia. Aku kan keturunan Londo. Wah tetap tak jajah. Wah matur nuwun. Ternyata prinsipnya gitu. Wah aku kan keturunan Belanda. Aku kan orang Jawa tak jajah. Wah oh ya matur nuwun Mbak. Haleluya. Dan Tuhan ingin kita tuh jangan, yang pertama harus mereformasi hatimu supaya tidak ada keinginan-keinginan yang salah. Amin. Diingat-ingat, yang pertama harus jangan mengingini. Lalu yang kedua, lalu kita ke Matius 29 sampai 30 dulu. Tolong dibacakan ulang. Matius 29 sampai 30 lagi. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi ada konsekuensi dari apa yang di dalam hatimu itu. Keinginan salah yang di dalam hatimu itu menimbulkan konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah keinginan yang salah itu membuat kita bisa terbawa oleh hukuman yang kekal. Keinginan yang salah dari dalam hati ini membawa kita kepada hukuman kekal. Hati-hati dengan hatimu. Maka tadi saya katakan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu salah, Anda bisa berbuat dosa dan bisa kena hukuman kekal. Ini perkataan Tuhan. Dan jika tanganmu itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya kalau hatimu enggak kudus, melakukan kesalahan, oleh karena hatimu yang salah itu jalaran seko hatimu kui, maka kita masuk neraka. Maka jangan mengingini. Diingat, yang pertama, poin pertama apa? Jangan mengingini. Haleluya. Lalu yang kedua, harus mereformasi hati untuk punya kesetiaan. Ayat 31 dan 32, tolong dibacakan. Ayat 31 dan 32, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina.
Telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Jadi intinya Tuhan tidak boleh kita menceraikan, kita bercerai, Tuhan gak boleh intinya. Semua orang pasti tahu di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Amin. Gak boleh menceraikan istrinya. Kalau engkau menceraikan istrimu, kau kawin dengan wanita lain, ya kau berzina. Sama juga dengan istrimu. Kalau engkau cerai, semuanya harus tidak kawin lagi selama-lamanya. Kuat pora. Bahaya kalau tidak kuat, menimbulkan perzinahan. Betul enggak? Kalau biasanya yang perempuan ya kuat-kuat saja. Yang lanang itu. Medeni wong urip tenan wong lanang itu. Iya. Karena sering kali kita lihat bahwa laki-laki itu sulit dikendalikan. Memang ras terkuat itu wanita. Tapi kalau urusan yang satu ini, wah wong lanang ngawur tok di sini. Tenan wong lanang ngawur, tapi bukan saya, aku lah lho. Dipendeli istri saya. Wah saya setia sama dia sampai mati. Wah dia sakit, wah saya tangisi. Wah, saya, kalau bisa penyakitnya pindah ke saya. Mungkin romantis. Waduh guyu. Anda itu, bagaimana Anda itu tidak bisa meluluhkan hati wanita. Jematus warna kayak ngatos-atos kabel. Dia itu bucin sama saya. Tak tinggal sebentar, wah, doyak terus saya. Kenapa? Saya adalah seorang laki-laki yang romantis. Romantis. Kongkon ngisai ya ngisai. Romantis saya. Ngepel, pampel loh, siap. Ya, romantis. Sabunnya juga kayak pahus, siap. Pokoknya siap tok. Jadi nanti kalau sekali waktu saya meninggal dunia, salah karena istri saya. Ya karena saya bebannya terlalu berat. Harusnya rumah tangga aku kabeh. Nyuci aku. Kita gagah perkasa yang gini-gini. Ya Anda tahu di rumah, video. Aku nyuci karena memeni pakaian mas. Di sini nggak ada tau. Udah ada laki-laki yang kayak saya tidak ada tuh. Ngapusin tuh. Padahal ya podo wae kongkoni. Ini tangannya ngene tak sih. Anda lihat istri saya kalau ngundang saya dengan orang-orang kamu baru ngomong, dia ngundang bukan apa gitu. Hei! Langsung. Tetangga saya. Panggilan ilahi. Oh iya. Mangkat saudaraku. Tetangga saya sudah ngerti semua. Anda percaya tanya tetangga saya. Istri saya kemudian kalau orang lain datang terus, Pak yuk pulang dulu kan gitu. Mesti ini istri gitu ya, di sini gitu ya. Gitu ya. Tidak ada seperti istri saya enggak. Pak. Oh ya, sedikit. Rasa bablas. Ya itu, ini tak tunjukkan keganasan istri saya. Tapi saya tidak marah-marah istri-istri di sini loh ya. Yang dengan suaminya enggak seperti istri saya, tetap setialah. Ya sewaktu itu bolehlah, rada galak sih tidak apa-apa. Tapi jangan kayak istri saya. Dia terlalu over galak. Arisan baru, wah kopian arisan. Dia gini tau. Sing tanggungnya aku ya wedi. Sing tanggungnya ya kuwi. Kok aku ya manut wedi. Oh ya wis. Saya takut. Hari itu tetangga saya udah guyu pinggal-pinggal. Tapi setelah saya balik, saya masih guyu. Aku yang podo wae aku tabet aku meneng kabeh aku. Karena ternyata mereka yang podo wae. Iki mau tekan ndi aku bayar. Malah nih. Telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya tadi ya. Nah, jadi intinya tidak boleh bercerai. Coba baca dalam Matius 19 ayat 6.
Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 9. Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Allah membenci perceraian. Semua ayat di atas menyatakan pada dasarnya Allah tidak ingin ada perceraian, karena perceraian mengandung dosa. Jadi perceraian itu pasti ujung-ujungnya berdosa. Maka Tuhan, jangan kamu bercerai. Tuhan ingin kita itu seperti Dia, setia. Karena ada korelasi antara perceraian dengan ketidaksetiaan. Ada kaitannya, ada korelasinya. Perceraian dengan ketidaksetiaan. Kenapa terjadi perceraian? Karena itu tidak setia. Anda lihat saya, mesti dianiaya, saya ditindas. Saya kuat-kuatkan, saudara. Karena saya setia. Ya kalau saya tidak setia, dulu Anda tahu pacar saya, orang berblas duwe aku, ora payu tenan aku. Ya itu sudah. Jadi itu ada korelasinya dengan ketidaksetiaan. Ya, jadi perceraian itu gandengannya karena tidak setia maka cerai. Tapi Tuhan ingin kita itu punya hati yang setia. Seperti Tuhan yang setia. Coba baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia pun Tuhan setia. Kalau istrimu tidak setia, engkau harus tetap setia. Kalau suamimu tidak setia, engkau harus tetap setia. Karena itu perintah Tuhan. Kita harus punya karakter ilahi, punya sifat seperti Tuhan. Dia setia. Haleluya. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagi yang setia ada hadiah yang akan diberikan Allah kita. Kalau engkau setia kepada Allah, engkau menerima mahkota kehidupan. Kalau setia kepada sesama manusia, Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Double. Allah respect kepada saudara. Manusia pun akan hormat karena engkau setia dalam segala perkara apapun. Setia dengan suami, setia dengan anak-anak, setia dengan orang tua, setia dengan pekerjaannya, setia dengan bosnya. Itu semua mendatangkan kebaikan dan upah. Poin yang kedua berarti harus mereformasi hati supaya hati ini punya kesetiaan. Lalu yang terakhir, poin yang ketiga, memiliki integritas 34 sampai 37. Matius 5 ayat 34 sampai 37, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi apapun. Kalau ya, katakan ya.
Kalau tidak, katakan tidak. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan mulutnya itu bisa dijaga. Amin. Mulutnya jangan mencela-mencela. Kalau ya katakan ya jangan bersumpah demi apapun. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya integritas. Tuhan ingin kita melakukan reformasi hati untuk kita memiliki integritas yang di dalamnya ada tindakan yang dilandasi yang pertama kejujuran. Di dalam integritas itu mengandung kejujuran. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, tolong dibacakan. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang besar, yang benar menurut gambar Khaliknya. Menanggalkan pakaian manusia lamamu, karena kau sudah manusia yang diperbarui dalam Kristus. Coba diulangi lagi ayat yang pertama, ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta Menanggalkan kelakuannya. manusia lamamu. Itu bagi orang-orang yang dulu belum dalam Kristus, ngopas ngapusi orang apa-apa. Tapi kita semua adalah milik Kristus yang sudah diperbarui, sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Dan orang-orang yang berpotensi menerima kerajaan Allah. Bagaimana mungkin kalau nanti di surga ada orang yang suka ngapusi orang, yang mulutnya tidak bisa dijaga, mulutnya terocos terus, berdusta. Tidak ada yang seperti itu. Jadi yang pertama dalam integritas ada kejujuran. Lalu yang kedua ada ketulusan hati. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Pinter kayak ular. Iblis itu pinter. Kita harus menyentuh iblis. Iblis itu pinter, cerdik. Tapi dia tidak punya hati yang tulus. Tapi Tuhan katakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu adalah kamu cerdik seperti iblis. Dan tulus seperti merpati. Pinter tapi orang bisa dihapusi. Haleluya. Tulus hatinya. Tidak ada trik, tidak ada motivasi yang tersembunyi. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi yang tidak baik. Ke gereja dengan ketulusan hati. Memberi dengan ketulusan hati. Tuhan ingin kita seperti itu. Punya integritas yang di dalamnya ada ketulusan. Dan yang ketiga, di dalam integritas terkandung konsistensi. Coba dibaca ayat Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendak kamu katakan ya, jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Harus punya konsistensi, konsisten. Kalau ya, yang ngomong ya. Jangan sekarang ya, besok tidak. Ngomong gini, nanti ngomong gini. Kalau orang tidak konsisten, itu bahaya. Mulutnya tidak konsisten, itu bahaya. Nanti kacau. Kalau gereja ada orang-orang seperti itu, kacau. Harus konsisten. Punya hati yang ya. Ataupun tidak. Jangan mencela-mencela. Kalau nanti ada mencela di gereja repot. Song leader latihan, lagunya apa? Wah lagunya ini, ganti mana lagunya, wah kok mencela-mencela. Lah orang yang latihan kan kesel. Lagunya gonta-ganti. Tapi satu kata ya. Tidak ada tidak. Amin. Itulah integritas. Dan ditutup, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menjelang kedatangannya yang semakin mendekat. Reformasi hati. Jadi tidak punya keinginan, punya ketulusan, lalu punya integritas. 2 Petrus 3 ayat 14 kita membaca bersama-sama. Ayat yang terakhir. Sudah dapat memperlihat
Dilihat di slide. 2 Petrus 3 ayat 14. 2, 3. Sebab itu, saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu ke depan tak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih Tuhan melayakkan kita, memampukan kita melakukan apapun yang Dia inginkan. Biarlah kita sekarang terhubung dengan Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman-Nya, kita mau menyadari, mau merevisi hati kita. Mau mengubahkan apa yang salah untuk punya hati yang baru di hadapan Tuhan. Hati yang sesuai dengan keinginan Tuhan, supaya kita mendapat kemuliaan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku Tuhan. Seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hati. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tangan
Biarlah roh kita terhubung kepada Dia. Terhubung dengan roh Allah sore hari ini. Biarlah kita meraih kasih Yesus. Dan biarlah dengan kasih Allah itu kita mampu melakukan segala apapun yang Tuhan firmankan. Kita dapat, kita sanggup oleh kekuatan roh Allah. Dan saat rohmu terhubung dengan Dia, engkau penuh dengan kuasanya. Engkau disanggupkan, engkau dimampukan mereformasi hatimu. Tidak hanya yang lahiriah, tapi batinmu juga diperbaharui. Sehingga hidupmu menjadi terang dimanapun kau berada. Biarlah hatimu yang sudah dikuatkan oleh kekuatan roh Allah itu membawa engkau melakukan tindakan-tindakan yang benar, di mana tindakan itu mencerminkan kasih. Dan itu yang utama di dalam kekristenan. Setiap umat Tuhan harus memiliki kasih, seperti Yesus memiliki kasih yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Biarlah rohmu terhubung. Terhubung oleh roh Allah. Yang kau boleh menikmati hadirat Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Dengan segenap hati katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku. ya Tuhan, Yang berdaulat ku terhubung denganmu. selalu melekat di hati. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat ya, ku terhubung denganmu. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Yes Tuhan, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat. Ayo jemaat saja katakan, jemaat saja. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat masih menyanyikan, jemaat menyanyikan. Yang berdaulat.
hidup kami Bapa, kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan ketika Engkau menciptakan kami. Engkau menciptakan kami supaya kami hidup seperti Engkau Bapa. Ciptaanmu sempurna. Kami hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam dosa-dosa. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami malam hari ini Tuhan. Setiap hati yang terluka, hati yang bimbang, hati yang kurang percaya akan firman Tuhan. Malam ini Roh Kudus bekerja memulihkan setiap hati kami. Biar kami menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga ketika kami memperkatakan firman Tuhan, ketika kami berdoa, apa yang kami doakan akan terjadi dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami malam hari ini Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengingini yang bukan menjadi hak kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Dari luar, dari dalam, kami mau Tuhan untuk mengambil keputusan malam ini untuk hidup bersih di hadapan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, kami akan mampu, kami akan bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup dalam dosa kami yang lama. Karena darah-Mu di kayu salib sudah memerdekakan setiap dosa-dosa kami yang lalu, dosa-dosa kami yang sekarang, bahkan dosa mungkin yang akan datang, mungkin yang sedang kami rencanakan. Malam hari ini kami hancurkan di dalam nama Yesus, dan kami ambil keputusan untuk hidup di dalam janji firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang benar. Kami orang-orang yang dibenarkan oleh karena darah Kristus. Kami orang-orang yang berkuasa di akhir zaman ini. Kami orang-orang yang berharga untuk kerajaan sorga. Kami akan bekerja selama hari masih siang Tuhan, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Berdoa, bekerja, melayani Tuhan, melakukan apapun yang kami bisa bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kami. Kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat dengan mata kepala kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati hamba Tuhan Bapak Joko yang telah menyampaikan isi hatimu. Secara pribadi, kerinduannya, doa-doanya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Engkau memberkati keluarga besarnya, anak-anaknya, istrinya, keluarga besarnya, dalam kerinduannya, dalam pelayanannya dimanapun hamba berada. Tuhan pakai dengan urapan yang baru, dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, membukakan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami jemaat jiwa-jiwa dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Sebentar. Oleh-Mu dicipta untukku. Amin. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Yes. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untukku. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Oh haleluya. Ku dicipta untukmu Tuhan. Yes. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untukmu. Amin. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Yes. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu.